Ya, shalom, selamat pagi ya saudara sekalian. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu putusan hukuman mati dari pengadilan kepada Verdi Sambo akibat kejahatan yang dia lakukan, saya sudah memberikan beberapa video terkait dengan hukuman mati. Jadi fokus penjelasan saya itu sebenarnya bukan hukuman mati kepada Verdi Sambo, tapi hukuman mati dari sudut pandang kitab suci. Saya tidak dalam rangka berbicara apakah hukuman mati kepada Verdi Sambo itu sudah tepat atau tidak tepat, sudah adil atau tidak adil. Saya hanya menjadikan kasusnya putusan hukuman mati kepada Verdi Sambo itu sebagai batu loncatan untuk masuk kepada suatu pembicaraan yang lebih dalam terkait dengan etika Kristen terkait dengan hukuman mati. Ya, jadi saya dalam video-video itu menjelaskan bahwa dari sudut pandang Alkitab, maka sebenarnya kekristenan tidak menolak praktek hukuman mati, dalam artian bahwa hukuman mati, pemberian hukuman mati itu bukan sesuatu yang menyalahi iman Kristen. Nah, lalu saya juga sudah baca beberapa keberatan tentang itu dan sudah memberikan video tanggapannya, termasuk yang saya baca di berita online tentang sikap PGI dalam hal ini, dan saya sudah memberikan respon singkat. Namun kemarin ada yang mengirimkan kepada saya suatu video, ya video itu adalah video berita Kristen dalam berita, di mana dipaparkan lagi sikap PGI terkait dengan hukuman mati. Dan ya, pada kesempatan ini saya ingin memberikan respon singkat. Saya tidak bisa memberikan respon detail karena saya sedang ada dalam perjalanan di Mesir. Ya, jadi saya hanya akan memutarkan suara saja dari video itu, ya. Lalu akan saya berikan tanggapan-tanggapan pendek di sela-selanya. Oke, mari kita mendengarkannya ya. Sahabat Oikumene, jumpa kembali dalam program Kristen dalam Berita bersama saya Santiani Manurung. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023 telah menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Verdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pendeta Jack Levin Manuputi sebagai Sekum PGI melalui wawancara dengan Pendeta Santiani Manurung pada hari Sabtu 18 Februari menyampaikan pandangan PGI tentang hukuman mati. Pandangan PGI terhadap vonis hukuman mati sudah jauh-jauh hari disampaikan. Dalam sidang MPL di Malinau, Kalimantan Utara, sudah diarahkan penolakan kepada vonis mati. PGI berpartisipasi di dalam beberapa gerakan menolak vonis mati, seperti kasus Tibo CS dan mengawal kasus Mary Veloso. PGI pada prinsipnya menolak hukuman mati dengan beberapa alasan. Gereja terpanggil untuk menyatakan kehidupan. Allah yang kita imani adalah Allah kehidupan. Gereja berpusat kepada Kristus yang memberi diri. Karena itu, tidak ada orang Kristen yang mewartakan kekristenan tanpa Kristus sebagai pusatnya. Ya, ini menurut saya maksudnya bagaimana ya? Ya, gereja berpusat pada Kristus yang memberikan kehidupan. Tapi, apa itu cocok dijadikan sebagai dasar penolakan terhadap hukuman mati? Ya, memang Kristus itu datang supaya kita beroleh hidup. Di Yohanes 10 ayat 10 memang mengatakan demikian, tapi konteksnya di sana itu adalah memberikan hidup kekal kepada kita. Ya, kalau disinggung tentang Kristus, orang Kristen memberitakan Kristus yang membawa kehidupan, itu lebih kepada kehidupan secara rohani, karena Yohanes 10 ayat 10 itu bilang, aku datang supaya mereka beroleh hidup. Nah, itu pasti bukan hidup secara jasmani. Kenapa? Karena Yesus tidak datang pun orang-orang itu kan sudah hidup, sedang hidup. Jadi pastilah yang dimaksud itu adalah hidup secara rohani, hidup kekal seperti Yohanes 3:16. Tapi kita juga bisa melihat bahwa memang dalam sejumlah kasus Tuhan Yesus mau melakukan atau memberikan hidup secara jasmani ketika dalam kasus orang mati, lalu dia membangkitkan orang mati. Memang dia berikan hidup.
Tapi kita juga bisa melihat bahwa bahwa Kristus memberikan hidup secara rohani, dan dalam beberapa kasus dia memberikan hidup secara jasmani, itu tidak cukup untuk menjadi alasan bahwa penghukuman mati atau vonis hukuman mati kepada seorang terpidana kejahatan yang besar itu menjadi bertentangan. Karena betul bahwa kasih itu penting, hanya kadang-kadang orang menekankan kasih melupakan keadilan. Ya, nah vonis hukuman mati itu dalam hubungan dengan keadilan Tuhan, dan bukan soal kasih, pengampunan, dan juga Kristus yang memberikan kehidupan. Oke, kita lanjut. Walaupun menariknya ketika banyak orang Kristen mendukung hukuman mati dengan mengutip perjanjian lama, namun justru mengabaikan sikap teladan Yesus Kristus. Kita harus Orang mengutip kasus hukuman mati dalam perjanjian lama lalu mengabaikan sikap Yesus Kristus. Sikap Yesus Kristus yang mana? Ya, kali lalu ada yang sudah menyinggung soal Yesus tidak menghukum perempuan yang kedapatan berzina dalam Yohanes pasal 8. Kalau keberatan ini misalnya dipakai oleh PGI, harusnya PGI juga mengerti bahwa sebenarnya ada problem manuskrip di dalam teks itu. Ya, ada bagian-bagian yang memiliki bagian itu dalam sejumlah manuskrip, ada yang tidak. Seharusnya PGI bisa lebih mengerti, ya, sehingga harusnya tidak menjadikan bagian yang punya problem manuskrip itu sebagai dasar argumentasi. Tapi asumsi kita lah, oke lah. Nah, tapi itu kan sudah saya jelaskan bahwa Yesus tidak sedang menolak penghukuman mati pada waktu itu. Karena apa? Karena dia sedang diperhadapkan, dia sedang dibawa kepada sebuah dilema oleh orang-orang Yahudi. Kalau dia harus menuruti hukum Musa, lempar batu perempuan itu sampai mati, maka dia akan melawan dua hukum. Pertama, hukum cinta kasih yang dia berikan, dan yang kedua adalah hukum Romawi, di mana ius gladi, hak pedang itu hanya boleh datang dari pemerintah Romawi. Ya, sedangkan kalau dia menolak untuk menghukum mati perempuan itu, maka dia akan dianggap melawan hukum Musa. Dalam kondisi semacam itu, Yesus terlalu bijaksana sehingga dia mengatakan siapa yang tidak berdosa silakan angkat batu lempar duluan. Itu berarti Yesus tidak melawan hukum Musa. Dia tidak sedang membatalkan hukum Musa tentang hukuman mati itu. Dia silakan menghukum kalau tidak berdosa. Ya, kalau tidak berdosa. Nah, pada saat yang bersamaan dia juga tidak melanggar hukum Romawi, hukum pemerintah Romawi yang menetapkan ius gladi, hak pedang, itu ada di tangan Romawi. Jadi bagian itu tidak bisa dianggap sebagai sikap Yesus yang melawan praktek hukuman mati dalam perjanjian lama. Ya, begitu juga dengan kasih dan pengampunan Tuhan. Ya, it's okay, tapi keadilan tidak boleh dibuang. Sikap keadilan tidak boleh dibuang. Makanya saya mengutip Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, namun sekali-kali ia tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Justru karena ada keadilan Tuhan itulah, maka Yesus Kristus harus naik ke atas kayu salib. Kalau hanya ditekankan kasih, abaikan keadilan, ya selamatkanlah orang berdosa tanpa perlu Yesus datang ke dunia ini. Justru kedatangan Yesus sebagai bukti kasih dan keadilan berjalan bersamaan. Ya, kasih dan keadilan itu sama-sama mencapai titik puncaknya di kayu salib. Di puncak Golgota, kayu salib, kasih Allah kepada manusia mencapai klimaksnya. Tapi keadilan Allah dalam menghukum dosa juga mencapai klimaksnya, di mana hukuman terhadap seluruh orang berdosa itu ditanggungkan kepada penggantinya atau penebusnya, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi kasih tidak boleh melemahkan keadilan, begitu pula sebaliknya, ya. Oke, kita lanjut. Jelas dan tegas bahwa pada nilai yang harus kita tempatkan pada peringkat paling atas adalah kehidupan. Bahwa dalam perjanjian lama ada ayat-ayat yang mendukung hukuman mati, perlulah kita bijak menafsirnya dan tidak sembrono menariknya keluar untuk membenarkan hukuman mati di dunia modern yang sangat berbeda dengan konteks era perjanjian lama. Konteks memang berbeda, ya, tapi itu tidak berarti bahwa itu sebuah kesalahan. Ya, karena
kalau ternyata praktek hukuman mati itu adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum Allah, seperti tadi dibilang melawan prinsip Yesus datang membawa kehidupan dan lain sebagainya, ya artinya bahwa dalam konteks tertentu, misalnya konteks perjanjian lama, lalu hal yang tidak benar itu dilakukan, bahkan diperintahkan oleh Allah. Allah itu kudus, sehingga dia tidak bisa melanggar dirinya sendiri atau sifat-sifatnya sendiri demi konteks tertentu. Tidak bisa. Ya. Demikian pernyataan Pendeta Jack Lewin, Madu Putih. Kerap kali ada pandangan yang membenarkan hukuman mati dengan menganggap bahwa kekuasaan memutuskan sudah diberikan kepada negara dan kita harus menghormatinya. Ada yang mendukung hukuman mati dengan mengutip saran Paulus, yaitu agar kita patuh pada negara seperti yang ditulis dalam Roma 13 ayat 1. Sekun PGI menyatakan bahwa pandangan seperti itu bisa bias ketika kita tidak memahami konteks Paulus yang tinggal dalam kekuasaan kekaisaran Romawi dan harus memberi ruang bagi kekristenan sebagai minoritas yang hidup di tengah kekuasaan Romawi. Paulus Ya, coba kita lanjut dulu. harus memperlihatkan bahwa orang Kristen bukanlah musuh negara dan tidak bertentangan dengan semua kekuatan sipil. Oke, memang waktu itu Romawi berkuasa, ya. Romawi berkuasa, lalu kita bisa melihat bahwa kekuasaan Romawi bahkan pada saat itu adalah jahat. Ya, kekuasaan Romawi itu jahat. Tapi dalam hal hukuman mati, Romawi itu sejalan dengan hukum Yahudi, yang adalah perintah Tuhan juga dalam hukum seremonial, hukum sipilnya, yaitu melaksanakan hukuman mati. Jadi sebenarnya dalam hal menghukum mati, prakteknya sendiri sebenarnya Romawi tidak berbeda dengan Yahudi atau agama Israel, Yudaisme, ya, dan Taurat tidak bertentangan. Tapi Romawi melakukan itu secara sewenang-wenang. Itulah sebabnya Yesus yang tidak bersalah itu juga dihukum mati. Ya. Nah, apalagi kita bisa melihat bahwa nanti juga kita membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Itu kira-kira perhitungan waktunya adalah bahwa saat itu Roma sedang dikuasai oleh Nero, dan nanti kita bisa lihat bahwa Petrus maupun Paulus itu mati di bawah pemerintahan Nero. Nero adalah kaisar yang sangat kejam, yang sangat lalim, dan seringkali membunuh orang-orang Kristen secara brutal, mengadunya dengan binatang buas, membakarnya, memenggalnya, dan macam-macam hal yang lain. Menariknya adalah bahwa dalam konteks semacam itu bahkan dianjurkan supaya orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah. Nah, kalau ditafsirkan bahwa Paulus itu mau menunjukkan bahwa Kristen sebagai kelompok minoritas tidak bertentangan dengan ini, kok menurut saya jadi aneh ya. Bagaimana dengan kejahatan seperti itu? Kok Paulus suruh kita taat dan tunduk? Menurut saya dalam hal ini adalah bukan soal kejahatan di balik pelaksanaan segala macam hukuman mati bagi Romawi yang dilakukan oleh Romawi. Tapi Paulus mengatakan demikian karena ternyata bukan motif atau dasar dari pelaksanaan hukuman mati, tapi praktek hukuman mati itu sendiri itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, sekarang kalau kita membaca ya di dalam Roma pasal 13. Ya, oke, kita lihat dulu ya ayatnya. Roma 13 itu ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, di sini itu bukan berarti bahwa kejahatan pemerintah juga ditetapkan oleh Allah. Tentu saja, ya, kalau pemerintahnya melakukan kejahatan tetap salah. Maksudnya lembaga pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Nah, tapi di ayat 4 itu khususnya dibilang, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Seperti saya sudah jelaskan, tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Menyandang pedang ini adalah bahasa lain untuk hak untuk menghukum mati, karena penghukuman mati itu dengan pedang pada waktu itu. Nah,
Tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi motif dibalik pelaksanaan hukuman mati sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah itu adalah sebagai pembalasan Allah untuk yang berbuat jahat. Dalam hal ini asumsinya adalah pemerintah melakukan hal itu secara adil. Betul-betul orang yang melakukan kejahatan. Dan Allah menghukum dia melalui tangan pemerintah. Jadi ini bukan alasan situasional di mana ingin dalam tanda petik ingin ambil hati orang Roma yang mau menunjukkan bahwa Kristen tidak melawan kekuatan Roma ya sehingga akhirnya hukuman mati diterima. Tidak. Ini ada alasan teologis. Alasan teologis yang dihubungkan langsung dengan Allah. Ya, hubungkan langsung dengan Allah sebagai pemerintah hamba Allah lalu juga melaksanakan keadilan Allah atau pembalasan Allah, ya. Jadi argumentasi itu menurut saya nggak tepat, ya. Oke. Tangan dengan semua kekuatan sipil. Sekalipun demikian, dalam sejarah hukuman mati, legitimasi kekuasaan negara bisa disalahgunakan, yaitu selain kegagalan pemerintahan, juga kegagalan pengadilan bisa terjadi. Memang orang melaksanakan hukuman mati bisa salah. Tapi pelaksanaan hukuman mati itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan berita Alkitab. Bahwa pemerintah bisa salah melakukan hukuman mati bisa. Contohnya adalah hukuman mati yang diberikan pada Yesus itu salah. Hukuman mati yang diberikan pada Petrus, pada Paulus itu salah memang. Terjadi ketidakadilan di sana. Itu berarti bahwa yang salah itu bukan pada praktek hukuman matinya, tapi salah pada pelaksana-pelaksananya yang tidak melakukannya secara adil atau memberikan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan. Ada orang yang bersalah yang harusnya dihukum mati tidak dihukum mati. Ada orang yang tidak bersalah dihukum mati, atau ada orang yang memang berbuat salah tapi tidak setimpal dengan hukuman mati lalu diberikan hukuman mati. Itu berarti salahnya di mana? Salahnya di mana prosesnya di dalam perjalanan menuju kepada keputusan itu, tapi prakteknya itu sendiri tidak salah. Jadi kalau memang kita mau menolak hukuman mati untuk Ferdy Sambo, ya mari kita bergerak pada aspek proses hukum itu. Apakah memang kejahatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo sudah layak dihukum mati? Kalau memang dirasa tidak, berjuanglah di situ. PGI berjuang di situ. Atau misalnya dianggap contoh saja, kalau dianggap bahwa sebenarnya dia nggak bersalah, sehingga pemutusan hukuman mati pada dia itu adalah sesuatu yang melanggar prinsip keadilan atau hukum, ya silakan berjuang di situ, ya. Tapi tidak bisa menganggap bahwa karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu maksud saya, ya. Katolik dan Protestan pada era ketika masuk dan terlibat di dalam kerajaan menerima hukuman mati, namun dalam perkembangan kemudian menolaknya. Selama berabad-abad kita punya sejarah kelam bahwa gereja memegang otoritas sipil dan menerapkan hukuman mati. Vatikan bahkan memiliki algojo yaitu Giovanni Battista Bugatti yang memenggal kurang lebih 500 kepala dalam tugas eksekusi yang ditanganinya. Namun dalam kurun waktu kurang lebih 100 tahun, Gereja Katolik kemudian mengubah pandangannya secara drastis, terutama yang dimotori oleh Yohanes Paus Paulus II, yang pada masa mudanya menyaksikan dampak dari totalitarianisme Nazi dan Soviet yang memakai hukuman mati untuk menjalankan kekuasaannya. Karena itu, mereka kemudian menentang penggunaan hukuman mati. Ya, harus dibedakan antara pelaksanaan hukuman mati dan pelaksanaan hukuman mati yang salah, pelaksanaan hukuman mati yang tidak adil, pelaksanaan hukuman mati yang semena-mena. Itu yang harus diperhatikan. Jangan karena ada pelaksanaan hukuman mati yang semena-mena, maka yang disalahkan adalah pelaksanaan hukuman matinya. Harusnya adalah proses yang semena-mena itu yang harus dilawan. Ya. Dan saat ini Vatikan secara terbuka menggerakkan penolakan pada hukuman mati. Begitupun Paus Fransiskus terus mengupayakan secara aktif penghapusan hukuman mati dan mengajak umat Katolik untuk mengkampanyekan penghapusan hukuman mati. Sekum PGI pun menyatakan,
Lagi pula, negara modern dianggap telah memiliki kelengkapan yang jauh lebih maju dan beradab untuk mengelola penghukuman. Karena itu, semakin banyak negara yang telah meninggalkan hukuman mati. Pendeta Jack Levin Manuputi menjelaskan sikap beberapa gereja selain PGI yang dalam arak-arakan menentang hukuman mati adalah World Alliance of Reformed Churches atau disingkat WORC pada tahun 1989 menegaskan bahwa di mana hukuman mati diterapkan maka kasih penebusan Allah dilanggar. Deklarasi Dewan. Nah, itu yang saya bilang ya. Kok di mana hukuman mati dilakukan, kasih dan penebusan Allah dilanggar. Nah, itu karena menekankan kasih terlalu tinggi dibandingkan dengan keadilan. Tadi Roma 13 ayat 4 itu kan Allah melakukan pembalasan murka Allah atas kejahatan dilakukan lewat tangan pemerintah. Pemerintah memang bisa salah, ya, tapi prinsipnya itu tidak salah dan itu prinsip keadilan, tidak boleh dianggap berlawanan dengan kasih, ya. Sebenarnya bolehkah menghapus hukuman mati? Saya bilang ya bahwa itu hukum sipil, hukum sipil yang dilakukan oleh Israel pada waktu perjanjian lama itu. Dan karena itu juga maka tidak harus dilakukan. Toh Yesus tidak melakukan hukum sipil itu ketika dia berada pada kekuasaan Romawi. Ya kan? Karena ada hukum Romawi. Hukum sipil itu adalah hukum semacam undang-undang Israel pada waktu itu yang tidak harus diberlakukan sekarang. Tapi karena dalam tanda petik kebetulan hukum Romawi juga menetapkan ada hukuman mati, maka itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ya. Tapi kalau seandainya sebuah negara tidak melaksanakan hukuman mati dan menghapus hukuman mati, ya kita juga tidak mengharuskan. Karena itu kan hukum sipil, kita lebih taat kepada undang-undang negara kita daripada undang-undang negara Israel pada saat itu kan. Ya. Jadi yang saya tekankan adalah bukan harus menghukum mati atau penghukuman mati harus ada, bukan itu tekanan saya. Maksudnya tekanan saya adalah bahwa penolakan terhadap hukuman mati itu tidak boleh didasarkan pada anggapan atau alasan pandangan bahwa hukuman mati itu bertentangan dengan Alkitab atau bertentangan dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan iman Kristen. Tidak. Itu yang saya tolak ya. Jadi supaya tidak salah paham dengan apa yang saya maksudkan bahwa saya menghendaki bahwa hukuman mati harus ada. Tidak. Itu bukan pandangan saya. Ya. Tapi mau menolak hukuman mati, tolaklah dengan alasan yang lain, tapi jangan pakai alasan teologis bahwa itu menyalahi Alkitab atau menyalahi prinsip dasar iman Kristen. Ya. Deklarasi Dewan Gereja Sedunia World Council of Churches pada awal tahun 1990 memproklamirkan penentangan terhadap hukuman mati dalam mengambil nyawa manusia, yaitu merebut kehendak Tuhan. Ini bukan kalau memang dilakukan secara tidak adil memang merebut kehendak Tuhan. Tapi kalau itu dilakukan secara adil, kan Tuhan juga yang memerintahkan itu kan. Ya, sehingga itu tidak bisa dianggap merebut kehendak Tuhan kalau adil. Lain cerita kalau tidak adil ya. Nah itu Dewan Gereja Sedunia merekomendasikan agar pemerintah menghapus hukuman mati dan meratifikasi protokol opsional kedua untuk Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik tentang penghapusan hukuman mati. Beberapa gereja lain masih ada yang menerima hukuman mati tetapi mereka tidak besar. Justru sebagian besar denominasi gereja Protestan termasuk gereja Baptis, Episkopal, Lutheran, Metodis, Presbyterian, United Church of Christ menentang hukuman mati. Selamat. Ya, soal benar atau tidak itu kan bukan soal berapa banyak orang yang memegang pandangan itu. Ya, kebenaran itu bukan soal mayoritas. Tapi kalau dilaksanakan menentang hukuman mati pakai alasan lain, saya juga setujulah. Maksudnya, it's okay. Pemerintah Indonesia menetapkan hukuman mati, menurut saya nggak salah. Juga tidak menerapkan hukuman mati juga gak salah. Karena itu hukum sipil kan. Kita tidak harus memakai Taurat di zaman kita sekarang. Tapi, sekali lagi, tidak boleh menolak praktek hukuman mati dengan alasan menyalahi Alkitab. Menyalahi firman Tuhan, menyalahi prinsip iman Kristen. Bertentangan dengan Yesus dan kasih Allah, pengampunan, penebusan Allah. Nah itu yang saya tolak ya.
Tahun 1960, para aktivis agama bekerja untuk penghapusan hukuman mati dan sampai saat ini melakukannya. PGI ada di dalam arak-arakan tersebut. Kita juga diingatkan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pendeta Jack Levin Manuputi menegaskan bahwa hukuman mati bukan hukuman pencegahan efektif. Kasus narkoba yang dipidana mati bahkan di dalam penjara masih bisa melakukan transaksi. Ini yang saya bilang ya, memang hukuman mati itu bukan dengan tujuan untuk memperbaiki. Ya, itu pembalasan atau keadilan, hukuman diberikan. Ya, sebagai pembalasan atas kejahatan tertentu. Di dalam sudut pandang iman Kristen dibedakan antara hukuman dari Tuhan dengan hajaran. Kalau hukuman itu memang pembalasan, kalau hajaran itu untuk memperbaiki, untuk membuat orang bertobat. Nah, dalam sudut pandang ini, maka hukuman mati itu namanya hukuman, bukan hajaran. Jadi tidak berfungsi untuk mendatangkan efek jera kepada orangnya. Bagaimana jera? Sudah mati kok. Ya. Nah, tapi kalau dihajar, maka memang dihajar tidak boleh dihukum mati dong. Karena dihajar kan tujuannya adalah untuk bertobat, untuk berubah, untuk menjadi lebih baik lagi. Dan juga pemegang otoritas ketika salah mengelola bisa jadi hukuman mati disalahgunakan dengan melakukannya kepada pihak yang tidak disukai. Itu kesalahan dalam prosesnya, bukan hukuman matinya, tapi prosesnya yang salah. Yang ditentang harus prosesnya, dilawan adalah prosesnya yang kalau itu dirasa tidak adil. Kita memberikan ruang untuk anugerah pengampunan dan pertobatan itu terjadi. Dengan hukuman mati, kita manusia seolah menjadi punya hak untuk merampas ruang pertobatan. Tidak juga. Kenapa? Karena orang yang dihukum mati, apa tidak bisa bertobat? Penjahat di samping Yesus saja, yang sudah mau mati, dia masih bisa bertobat. Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja, dan Yesus menjamin dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tetap ada keselamatan. Dia orang pertama yang menikmati anugerah salib setelah Yesus mati kan. Padahal itu detik-detik terakhir hidupnya. Tapi masih ada ruang untuk pertobatan. Apalagi pelaksanaan hukuman mati kan tidak putusan mati langsung tangkap, tembak mati hari ini kan. Bahkan ada waktu yang panjang. Bisa bertahun-tahun sampai 10 tahun. Lebih bisa. Ya. Jadi kalau memang mau bertobat, tetap ada ruang kok. Ya. Walaupun dia tetap dihukum mati, tapi dia bisa bertobat, bisa memohon pengampunan dari Allah sehingga biarpun dia dieksekusi mati, tapi jiwanya tetap bisa diselamatkan. Tetap ada ruang untuk pertobatan, untuk anugerah keselamatan bagi dia. Jadi pelaksanaan hukuman mati tidak menutup kesempatan untuk bertobat atau memperoleh pengampunan dan penebusan dari Tuhan. Apakah ketika ada orang yang merampas kehidupan, lalu kita dapat melakukan yang sama atas nama keadilan? Kalau kita melakukannya secara pribadi, itu salah. Tapi dilakukan melalui proses keadilan yang benar-benar adil, itu sejalan dengan perintah Tuhan. Ya, itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Ya, makanya di dalam perjanjian lama kan diatur prinsip keadilan kan dalam hukum lex talionis, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya, bengkak ganti bengkak, lecur ganti lecur. Artinya adalah bahwa hukuman pengadilan itu harus diberikan seadil-adilnya, setimpal dengan kesalahan yang dibuat. Ya. Jadi bukan hak kita, tapi kalau Tuhan tidak memerintahkan hal itu atau Tuhan melarang hal itu, lalu kita mengambilnya, kita memang bersalah atas nama keadilan. Tapi kalau ternyata firman Tuhan tidak melawan itu, bahkan ada perintah seperti lex talionis yang saya bilang tadi, terus salahnya di mana? Ya. Demikian Kristen dalam Berita dari YKB GKI TV untuk gereja-gereja di Indonesia. Saya Santiani Manurung, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa Ibu Santi Manurung. Nah, itu kira-kira respon singkat saya. Ya, semoga ini bermanfaat. Tuhan berkati saudara sekalian. Dari Mesir, Shalom, salam sejahtera.